Selamat datang kepada Bupati Manggarai Barat. Selamat datang kepada Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai Barat. Nasional Dekranas yang saya banggakan Ibu Susana Masuki, Bapak Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Elisatius Endi, namanya ada mirip saya sedikit Pak. Ibu Staf Ahli Menteri Pendidikan, Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Bu Heru, sahabat kami, para Deputi Kementerian Koperasi UKM atau yang mewakili, Direktur Utama LPDB Pak Supomo tadi hadir, kemudian wakil dari LLP juga demikian, Ketua Dekranas Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, juga kami hormati Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai Barat Ibu Trinte Wini, Kepala Dinas yang belum sempat berpanjang sana saya berdiskusi di tempat yang sangat-sangat indah ya, walaupun sekilas terlihat gersang, tapi gersangnya itu memendam keindahan ya. Saya pernah berfoto di satu tempat begitu panasnya, tapi setelah kita lihat hasil fotonya luar biasa karena kemilau dari daun-daun itu memberikan warna-warna yang tidak kita bayangkan. Bapak Ibu semua, kita wajib bersyukur di tengah pandemi ini, dan tentu saja hari ini kita harapkan tujuan kita sinergi antara kementerian dengan Dekranas yang juga dihadiri Dekranasda bisa mencapai tujuan. Untuk itu perkenalkan kami Ibu dan Bapak Bupati untuk melaporkan pelaksanaan acara hari ini yang dimulai dengan adanya memorandum dari Sekretaris Kementerian kita untuk melaksanakan sinergitas yang tentu saja sangat ditunggu masyarakat di era pandemi ini. Dan ini wujud dari beberapa kedeputian dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan UMKM kita, kemampuan masyarakat kita, kemampuan anak-anak muda kita menggali potensi tadi dari lagu tadi indah sekali, seni budaya yang tentu saja bernilai ekonomi, di samping menjaga kebudayaan nasional yang harus kita lestarikan. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini kegiatan kita bertemakan UMKM Wastra Go Digital yang bertujuan antara lain mengedukasi dan memberikan pemahaman mengenai kemampuan adaptif dan kreatif di era pandemi kepada para pelaku UMKM, terutama tenun ya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya pikir sangat-sangat indah ya. Diharapkan dengan adanya pelatihan dan pendampingan pada acara ini, para penenun mulai mempunyai keahlian menenun dengan kualitas dan desain motif
yang lebih baik, bervariasi, dan tentu juga nanti layak jual. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pelaku UMKM, khususnya di sektor tenun dalam memanfaatkan teknologi, baik itu teknologi produksi sendiri ya, dari bahan kainnya, dari bahan celupan dan bahan-bahan lain, terutama juga teknologi dan inovasi untuk memasarkan melalui kemampuan dan fasilitas-fasilitas digital yang sekarang ada di mana-mana dan menyentuh seluruh lapisan. Tidak ada lagi batasan antara the have not, begitu ya, orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, orang yang akses sekolahnya tinggi dengan yang rendah. Sekarang itu jadi blur, jadi tipis perbedaan itu. Karena itulah kita hadirkan di sini nanti beberapa kelas untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan, pendampingan, dan beberapa penambahan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM kita dan kemampuan juga seni budaya masyarakat setempat. Saya mohon maaf agak panjang sedikit karena harus saya bacakan. Kegiatan-kegiatan ini didukung oleh seluruh kedeputian kami dari Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Ibu semua. Itu pada intinya yang saya bisa sampaikan. Ada beberapa item lain lagi, tapi mungkin untuk saatnya mengingat waktu saya persingkat saja. Kalau tadi kita bernyanyi, dan biasanya tadi malam saya juga lihat di TV One ada acara Kadin, mereka berpantun. Nah, hari ini sebagai penutup Ibu, saya ingin mengajak kaum milenial untuk berdiri dulu, menyanyikan sepotong bait lagu tercantik yang pernah saya dengar sampai hari ini, dan itu berasal dari NTT ya. Judulnya lagu Ivan. Ada yang tahu judulnya? Mata Lesoge ya. Saya harapkan yang milenial berdiri. Coba yang anak-anak muda berdiri. Ya, ayo. Ini kita buka dengan acara yang biasa ya. Saya nyanyikan sepotong, nanti lanjutkan yang referensi saja ya. Siap ya semua? I haude mata Lesoge. I haude Terima kasih, itu lagu terindah hari ini yang saya dengar. Selanjutnya ucapan selamat datang dari Bupati Manggarai Barat. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Salve. Saya ulangi. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kami informasikan bahwa cuaca di Labuan Bajo cerah, tapi teduh. Lautnya juga sangat tenang. Dikala alamnya mendengar bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan acara di tempat ini,
maka beginilah suasananya. Situasi alam yang terjadi hari ini, begitulah suasana kebatinan mulai dari pemerintah dan segenap rakyat di kabupaten ini untuk menyambut kegiatan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Yang kami hormati, kami kasihi, kami banggakan Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranasda, Ibu Susana Teten Masuki. Selamat datang dan selamat bertemu kembali. Kami hormati para, saya sebut saja rombongan dari Kementerian Koperasi dan UKM, begitu juga dari kementerian lainnya. Yang kami hormati pimpinan OPD beserta seluruh staf. Yang kami hormati mulai dari ketua, wakil ketua, dan seluruh jajaran pengurus Dekranasda Kabupaten Manggarai Barat. Yang kami hormati lembaga keuangan, ada dari BNI kalau tidak salah, ya, ada dari koperasi. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan para peserta yang mengikuti acara pada hari ini. Ada penari tadi, sebentar lagi juga ada fashion show. Singkatnya, hadirin yang kami kasihi dan kami hormati, kami begitu bangga, senang bahwa Kementerian Koperasi dan UKM memilih Labuan Bajo untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan yang sangat monumental. Karena apa? Ada 5 daerah super prioritas yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan Labuan Bajo satu-satunya yang menjadi premium. Sematan ini tentu membanggakan, tapi bangga tapi sekaligus cemas. Bangga karena sektor industri pariwisata pasti bertumbuh dan berkembang begitu luar biasa. Tapi apakah rakyat di kabupaten ini sudah menyiapkan diri secara baik agar premium di sektor pariwisata tersebut kita jadikan sebagai peluang? Tapi dengan diselenggarakan acara hari ini, kami yakin dan percaya bahwa ini adalah landasan supaya rakyat di kabupaten ini memanfaatkan seluruh peluang yang sedang dan akan terjadi. Ibu Susana dan Bapak Ibu dari Kementerian Koperasi dan kementerian lainnya, ini baru bulan yang ketiga saya memimpin daerah ini. Potret kabupaten ini Gini rasionya hanya 3,1. Apa yang saya mau bilang pada kita semua?
laju sektor pariwisata ternyata melahirkan ketimpangan di desa. Angka kemiskinannya masih sangat tinggi. Data di 3 tahun terakhir, investasi yang masuk di kabupaten ini kurang lebih 90 triliun. Tapi income per kapitanya hanya 616.000 rupiah per bulan. Tentu ini miris. Sebagai pemimpin, tentu kami tidak boleh menyerah. Tentu saya sangat berharap, mari kita bersinergi untuk membangun rakyat kita yang ada di kabupaten ini. Saya sungguh sadar, ini bukanlah pekerjaan mudah. Target jangka pendek kami boleh menjadi penonton, tapi menjadi penonton yang menang. Sebagai pemimpin saya tidak akan rela menjadi penonton, tapi penonton yang kalah. Sudah penonton, kalah pula. Tentu sakitnya di sini. Boleh penonton, tapi menjadi penonton yang menang, sehingga terhibur sedikit. Yang dari waktu ke waktu kami akan berbenah diri, yang pada saatnya kami akan menjadi pelaku di semua sektor, sehingga tidak hanya pariwisatanya yang premium, tapi pola pikir, pola usaha seluruh rakyat yang ada di kabupaten ini menjadi premium. Tentu harapan kami bahwa kalau hari ini Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan kegiatan ini supaya rakyat, para pelaku UMKM maupun usaha-usaha kecil lainnya bisa berdaya saing dengan para pelaku usaha dari manapun yang berinvestasi di kabupaten ini, maka menjadi kebanggaan dari Ibu Susana Teten Masduki dan Bapak Ibu dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tahun depan yang datang, maka kesejahteraan rakyat di kabupaten ini bertumbuh dan berkembang begitu luar biasa. Tentu ini doa dan harapan kita semua. Tapi mari kita saling mendorong, mendukung. Perlu kami informasikan bahwa kami punya potensi yang luar biasa. Tapi kami juga harus akui bahwa kami punya keterbatasan sumber daya, termasuk permodalan. Kenapa di awal saya bilang tadi bahwa kami begitu bahagia, senang dan bangga. Apalagi baru 3 bulan kami memimpin daerah ini. Hampir tiap hari kami bertemu dengan orang-orang hebat dan luar biasa. Apalagi sore hari ini kami bertemu dengan orang-orang hebat dan orang luar biasa. Karena apa? Kebersamaan kita sore hari ini membawa solusi atas situasi yang kami alami, termasuk seluruh rakyat yang ada di kabupaten ini. Kenapa lautnya langsung tenang dan tidak berombak hari ini? Itu sebenarnya mengajak Bapak Ibu yang dari Jakarta, ya, mari kita menikmati keindahan laut yang ada di Labuan Bajo. Ada Pim Beach, ada binatang komodo, ada padat, ada blokel, dan seterusnya dan seterusnya. Ada gua rangko, ada cuncah ulang di Kecamatan Beliling,
Dan kalau kita merasakan percikan, apalagi kalau sampai basah, air terjun yang di Cuca Bulang, kalau saja kita sementara berpacaran, kalau selama pacaran agak menjauh, begitu kena percikan air terjun di Cuca Bulang langsung lengket. Tinggalkan di Labuan Bajo yang tidak baiknya, ya. Yang baik-baiknya, ya, itu yang dibawa pulang. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Dekranasda Kabupaten Manggarai Barat sekaligus membacakan sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu Trince Yuni kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranasda Ibu Teten Susana Teten Mas Riki. Yang saya hormati Bupati Manggarai Barat. Yang saya hormati Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Yang saya hormati staf ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang produktivitas dan daya saing. Yang saya hormati Direktur Utama LPDP KUMKM. Yang saya hormati para pejabat eselon 2 Kementerian Koperasi dan UKM. Yang saya hormati para pimpinan OPD daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Yang saya hormati pelaku UKM Nusa Tenggara Timur. Singkatnya hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Inisiatif pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang mendukung rencana pengembangan ekonomi kreatif di daerah menjadi indikator bahwa daerah tengah berlomba dalam memunculkan karakteristik atau identitas lokal sebagai daya tarik daerah. Dengan pengelolaan yang baik terhadap warisan budaya dan kreativitas dari masyarakat, maka proses pengembangan ekonomi kreatif di daerah akan berjalan dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada Kabupaten Manggarai Barat saat ini membuka peluang bagi hasil tenun daerah di Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan hasil tenun tradisional di Kabupaten Manggarai Barat pada khususnya semakin dikenal masyarakat luas. Peluang ini tentunya menjadi kabar baik bagi seluruh pengrajin lokal untuk terus termotivasi meningkatkan kualitas hasil tenun dan berkreasi untuk memberi sentuhan baru yang mengikuti perkembangan zaman pada barang hasil olahan. Hadirin yang saya hormati, Dekranasda Kabupaten Manggarai Barat saat ini mendapatkan dukungan besar dari pemerintah melalui Dinas Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok-kelompok Usaha Kecil Mikro. Berbagai macam kegiatan terus dilaksanakan terhadap para pengrajin yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Pemberdayaan dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas pengrajin agar produk-produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual. Sekarang kita akan masuk ke acara penyerahan simbolis program strategis Kementerian Koperasi dan UKM.
Ya, terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Tanda peserta sinergi kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional Dekranas. Izin Bapak Ibu. Semangat dong. Ya boleh semangatnya Bapak Ibu semuanya untuk Manggarai Barat. Angkat pohon. Oke, cukup semua. Ya, Terima terima kasih. kasih kami sinergi kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional Dekranas. Kepada Ibu Susana Teten Masdugi kami silakan. Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Elistasius Endi, Deputi Bidang Usaha Mikro, Bapak Edi Satria, Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Ibu Herstiati, Direktur Utama LPDB Pak UMKM, Bapak Sukomo, teman saya, Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai Barat Ibu Prince Yuni, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai Barat Ibu Maria Ekmeli, para pejabat eselon 2 Kementerian Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Pram Syukur, pimpinan Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat, para narasumber, fasilitator, pengajar dan praktisi terkait, para peserta pelatihan, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan bagi kita semua. Hadirin yang saya banggakan dan semoga berbahagia pada hari ini. Kegiatan ini berisikan rangkaian acara kolaborasi dengan tema UMKM Wastra Go Digital yang bertujuan mengembangkan para pelaku usaha khususnya pengembangan produk unggulan Wastra Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wastra merupakan istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti kain. Salah satu wastra khas Labuan Bajo ialah kain tenun atau yang biasa disebut songke. Betul Bapak? Kain tenun yang indah berasal dari kapas asli yang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tradisional. Benang pada kain tenun ikat umumnya memiliki beragam warna dalam satu helai benang tergantung dari proses pencurukan atau pewarnaannya. Beragam motif pada kain tenun yang syarat akan makna menjadikan kain tradisional tersebut semakin indah dan bernilai sangat tinggi. Keindahan wastra khas Labuan Bajo, songke, dan wastra lainnya harus terus dilestarikan dan dikembangkan.
Berbagai inovasi produk berbahan dasar kain tenun sudah banyak dikembangkan sehingga menambah nilai jual produk tersebut. Tenun tidak hanya terbatas sebagai produk pakaian jadi saja, namun juga bisa diolah menjadi produk fashion seperti tas, sepatu, aksesoris, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa yang masih sering mungkin ada yang dihadapi oleh para pengrajin tenun khas Labuan Bajo. Kalau saya tidak salah, boleh dikoreksi. Salah satunya adalah akses pasar. Jadi mengakses pasar mungkin ya lebih tepatnya. Ditambah dengan kondisi sekarang, yaitu situasi pandemi. Nah, oleh karena itu digitalisasi pemasaran bisa menjadi salah satu strategi untuk memperluas atau mengakses pasar untuk bisa kain atau wastra yang sudah dibuat oleh para pengrajin bisa terjual. Salah satu bentuk dasar digitalisasi adalah terhubung dengan marketplace atau e-commerce. Saya berharap adanya rangkaian acara kolaborasi ini dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang berusaha di dalam usaha kerajinan di luar wastra, dan juga bisa memberdayakan juga usaha mikro wastra khas Labuan Bajo. Hasil akhir dari kegiatan ini lebih banyak lagi UMKM wastra bisa go digital. Itu harapan kami. Dan akhir kata saya berharap para peserta pelatihan betul seperti Bapak Bupati tadi katakan bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, sehingga kami hanya berharap semoga acara seperti ini dimanfaatkan betul dengan baik, dan harapan kedepannya adalah konsistensi Bapak-Bapak tetap punya kelangsungan usaha sehingga kita bisa dapat bertemu lagi di tahun depan dan tahun depannya lagi. Akhir kata, semoga acara ini lancar dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.